Welcome to my channel. Oke, halo, selamat hari Kamis teman-teman semua. Salam Tim Nasional Indonesia. Ya, ini akan menjadi mungkin preview gua terakhir ya sebelum kita sama-sama akan menikmati, menyaksikan keseruan Tim Nasional Indonesia yang akan menghadapi Vietnam di dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita semua tahu Indonesia akan menjamu Vietnam di Gelora Bung Karno hari Kamis. Ya, sudah masuk hari Kamis ini ya. Jadi di Jakarta pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, nanti gua akan ke sana juga dan hari ini kita akan bahas soal taktikal dan juga line up. Nah, gue udah melakukan riset kecil-kecilan sedikit ya untuk bisa mungkin lebih menajamkan prediksi line up yang mungkin akan diturunkan oleh Sintayong nanti. Dan sebelumnya gue nggak tahu ya mengupload video ini jam berapa, tapi mudah-mudahan gue bisa mengupload ini subuh atau pagi menjelang sahur. Jadi buat kalian yang menjalankan sahur menjelang ibadah puasa ya, mudah-mudahan video ini bisa menemani kalian ya, atau apapun aktivitas kalian. Alright, ya, gue akan membahas soal line up, taktik dan strategi. Kemudian juga sedikit gue update soal Sirus Margono. Jadi sempat gue baca berita di lini media massa yang bersangkutan ini menjaga gawang Liga 2 dari Turki ya, yang menurut info akan diambil sumpahnya nanti malam. Jadi mungkin bertepatan dengan pertandingan Indonesia atau mungkin setelah selesai ya. Kenapa malam? Karena ya kesibukan di kantor Kemenhukam DKI itu kan nggak terlalu banyak ya, jadi lebih mudah untuk melakukan koordinasi. Jadi alasannya itu. Tapi untuk hal itu nanti gue akan update. Kalau memang ada informasi A1 resmi dari Kemenhukam, nanti gue akan share ke kalian. Dan terakhir, setelah video ini gue akan share pemenang kuis berhadiah tiket nonton langsung ke Gelora Bung Karno di kelas West Stand. Ini kelas yang lumayan bagus lah buat kalian ya. Jadi tonton sampai habis, siapa tahu kalian salah satu pemenangnya. Oke. Nah, terkait dengan line up yang akan diturunkan besok, memang sudah banyak berseliweran analisa, prediksi atau perkiraan ya yang kemungkinan akan ditampilkan Sintayong. Tapi gue mengajak kalian sedikit untuk melihat data dan fakta ya dalam terutama di pertandingan Piala Asia kemarin. Jadi dari sini rujukannya dan juga tentunya performa mereka di masing-masing klub. Dan dari sinilah nanti gue akan memaparkan ya kira-kira seperti apa wajah tim nasional kita yang akan menghadapi Vietnam nanti. Oke, dari lini belakang penjaga gawang, memang Sintayong membawa 3 penjaga gawang ya di kualifikasi kali ini. Ada Nadeo Argawinata yang memang kembali dipercaya ya, pilihan bukan mau nggak mau ya, tapi pilihan terbaik yang tersisa saat ini mengingat cederanya Hernando Ari. Kemudian memang ada deputinya Muhammad Riyandi. Sementara Adi Satrio, penjaga gawang dari PSIS Semarang, menurut gue ini dibawa hanya untuk ya backup ketiga itu kan kalau benar-benar ada masalah dari penjaga gawang nomor 1 dan 2 ya. Dan kemudian yang kedua juga untuk menempa mental dia. Gue rasa dia akan yang dibawa oleh Sintayong nanti ke Piala Asia U23 nanti di Qatar. Jadi dia hanya dibawa untuk ada 2 tujuan itu ya, backup juga tapi juga untuk menempa mentalnya itu. Jadi penjaga gawang Nadeo Argawinata, gue rasa ini yang pilihan yang paling memungkinkan. Gue rasa juga kalian setuju. Nah, untuk di lini belakang ini kan kelihatannya Sintayong gini. Jadi kalau dalam beberapa pertandingan terakhir ini kan formasi ataupun permainan tim kita sudah kebentuk ya. Jadi ini yang gue katakan, kita jangan sedikit-sedikit ganti pelatih ya, sehingga formasi dan line up pemain ini nggak akan berbeda jauh. Kecuali memang ada beberapa yang cedera seperti kalian udah ketahui, ada Jordi Amat, Elkan Bagot, kemudian juga Sean Patinama. Itu beberapa pemain yang lumayan inti, terutama Sean Patinama ya, karena setengah inti dia main terakhir itu atau satu-satunya di Piala Asia ketika menghadapi Australia. Dan juga Yance, tapi kita semua tahu tidak tidak main kemarin di Piala Asia. Dan Asnawi akumulasi kartu ya. Jadi agak sedikit ada gambaran. Oke, langsung aja dari Nadeo di belakang. Kemudian 3 center back.
gue rasa yang hampir pasti main adalah Sandy Walsh. Ya memang ini akan menjadi apa namanya, tergantung dari Sintayong. Bisa juga Sandy Walsh ditaruh sebagai bek kanan, tapi dengan asumsi gue memakai, oh ya nanti gue akan share di sini ya line up-nya, versi gue, editan gue yang sederhana. Jadi kalau dengan asumsi kita akan memakai formasi 3-5-2 atau 3-5-2, ya 3-5-2 ya, maka 3 back. Ya, kita selalu memakai 3 back dari kemarin dari Piala Asia, sehingga kalau back sayapnya di kanan ya kemungkinan besar Yaakob Sayuri kalau menurut gua ya, karena kalau ditaruh Sandy Walsh di sana dia nggak punya daya gedor yang cukup baik. Jadi biarkan Sandy Walsh sebagai CB di sebelah kanan ya, karena memang dia sudah memainkan itu selama Piala Asia, dan juga dia selalu menjadi tim inti sejak pertandingan kedua menghadapi Vietnam. Setelah itu dia selalu inti menggantikan Rizky Ridho terus sampai Jepang, lawan Jepang sama lawan Australia. Kemudian CB kan biasanya kan CB yang tengah ya, biasanya kan Jordi Amat. Nah kita tahu semua Jordi Amat tidak bisa tampil karena cedera. Penggantinya kemungkinan atau hampir pasti ada Jai Itses. Nah gue dapat sebuah data yang sangat penting teman-teman. Jadi dalam profil seorang Jai Itses itu akan sangat aneh atau disayangkan kalau tidak dipasang atau diturunkan oleh Sintayong. Ya terlalu sayang. Secara postur dia tinggi 191. Kemudian juga di Venezia saat ini yang ada di peringkat kedua Serie B, dia jadi pemain inti. Dalam 5 laga terakhir dia hanya 1 kali tidak starter. Itu pun dia main babak kedua masuk gitu. Sisanya dia selalu starter. Dan yang menarik adalah apa? Dia selalu bermain di CB itu dia pernah mencicipi semua posisi, CB kanan, CB tengah, dan CB kiri. Tapi memang dalam 5 laga terakhir itu dia paling banyak main di CB kanan. Cuman kita tahu di situ sudah ada Sandy Walsh, jadi dia kemungkinan besar akan ditaruh sebagai CB tengah. Kebetulan di laga terakhir ketika Venezia bermain 3-0 melawan Palermo, dia ditampilkan sebagai CB tengah. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuman memang karena Jordi Amat nggak ada, mau nggak mau Jai Itses ditaruh CB tengah. Padahal bisa aja ditaruh CB kanan, kemudian Sandy Walsh yang jadi back sayap kanan, Yaakob Sayuri mungkin menjadi winger kanan, winger gantung bisa aja. Tapi kan karena Jordi Amat cedera, mau nggak mau Jai Itses yang mengisi posisi tersebut, CB tengah. Nah kemudian CB yang sebelah kiri, nah ini ada beberapa kemungkinan kalau menurut gua. Memang ada yang mengatakan Nathan Chow-aon. Ya cuman setahu gua dia di Heerenveen itu juga belum mendapat minute play atau sangat jarang diturunkan lah, ya kan. Jadi gua rasa agak terlalu beresiko kalau menampilkan pemain yang di klubnya sendiri itu jarang ditampilkan. Dia kan pemain Swansea, dipinjamkan ke Heerenveen ya. Dia cuma 2 kali musim ini dia main sejak pindah musim ini gitu. Jadi agak beresiko. Jadi menurut gua yang masih reguler main ya Rizky Ridho. Walaupun Rizky Ridho di Piala Asia kemarin, terutama ketika menghadapi Jepang ya, gue masih ingat dia melakukan satu blunder lah, terlambat nutup. Tapi ya saat ini dia bermain reguler, itu penting. Jadi gue ulang sekali lagi, di CB kanan itu Sandy Walsh, CB tengah itu Jai Itses, kemudian CB kiri itu Rizky Ridho. Meskipun kelemahannya ada satu, kakinya bukan kaki kiri ya, tapi ya udah nggak ada pilihan lain. Walaupun sekali lagi mungkin Sintayong juga lagi mikir ya apa nurunin Nathan segala macam gitu. Tapi menurut gua Rizky Ridho ya, gue lebih suka pemain yang memang reguler di klubnya ya, sehingga kompetitifnya terjaga. Nah kemudian di sisi kanan dulu ya, sayap kanan itu gua rasa sih nggak ada yang tergantikan ya, Yaakob Sayuri. Kemudian di kiri itu, nah ini dia, memang ada beberapa versi. Ada yang mengatakan Pratama Arhan yang menjagokan. Cuman dia nggak di klub barunya di Suwon itu dia juga nggak inti ya. Nah ini agak 50-50. Jadi bisa juga Nathan juga ditaruh di kiri, bisa juga Pratama Arhan. Cuman mungkin I don't know. Ini sangat mungkin Sintayong sendiri juga bingung ya. Tapi mungkin menarik juga ya kalau ditaruh di Nathan di situ, karena Nathan aslinya kan left back ya, bisa juga dia sebagai left back. Probably. Tapi kita lihat ya. Tapi kalau perkiraan gue mungkin dia coba Nathan ya kali ya. Atau bisa juga gini, awal-awal dicoba salah satu, misalnya pertama dulu, kalau nggak jalan baru Nathan gitu ya.
Oke, kita lihat nantilah siapa yang akan diturunkan. Nah, jadi tadi udah 3 CB, 352 ya, kanan kiri udah. Kemudian di tengah. Nah, di tengah ini gua rasa eh, yang nggak tergantikan adalah Hapner dan Ivar Jenner. Karena Hapner ini bersama Marcelino Ferdinand adalah dua pemain yang selalu bermain setiap detik di Piala Asia kemarin selama 4 pertandingan. Walaupun ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain itu yang selalu starter selama 4 pertandingan, yaitu Marcelino Ferdinand, Hapner, Jakob Sayuri, Rafael Strijk, dan Ivar Jenner. Nah itu, tapi yang selalu nggak pernah tergantikan sedetik pun Marcelino dan Hapner. Jadi udah pasti Hapner dan Ivar Jenner, selesai urusan. Nah kemudian Marcelino Ferdinand akan berperan sebagai trequartista, 3/4 atau penyerang lubang lah, gitu, yang akan punya free roll menurut gua ya. Karena ya kita semua udahlah tahu lah kapasitas seorang Marcelino Ferdinand. Kemudian di depan Ivar Jenner. Ivar Jenner memang belum mencetak 1 gol pun. Cuman ya itu tadi, kalau kita lihat dari kecenderungan pelatih kan punya selera juga teman-teman. Jadi dari pertandingan selama Piala Asia itu dia selalu main sebagai starter. Dan satu aksinya kan yang membuat akhirnya pemain Vietnam melakukan pelanggaran dan akhirnya menjadi gol kemenangan buat kita yang dieksekusi oleh Asnawi. Jadi tetap nggak ada pilihan lain. Kemarin juga pas latihan, dari info yang gue denger ya, karena gue nggak datang langsung kemarin, nggak ada akses, itu dari temen gue yang ngasih tahu ya, dia latihan sangat intens. Jadi dia, nah partnernya ini yang gue berharap sebenarnya Ramadan Sananta, karena dua pemain ini bisa saling mengisi satu sama lain. Ramadan itu kalau kita ingat, walaupun dia secara postur cukup kekar ya, jadi body balance-nya pasti harusnya bagus, tapi kalau lu ingat ya, musim lalu di PSM Makassar itu dia banyak bermain sebagai atau dari samping, dari kiri, dan itu cukup produktif. Kalau nggak salah dia mencetak 11 gol ya. Walaupun satu catatannya adalah, sempat gue bikin juga videonya, setelah pulang dari Piala Asia itu Persis Solo menjalankan 6 pertandingan. Itu dia hanya main di 4 pertandingan, dan itu pun hanya 2 starter dan tidak penuh. Itu satu 72 menit, 70 menitan, satu hanya 1 babak. Starter dari awal kemudian diganti gitu. Jadi total itu 152 menit lah dia hanya dapat minute play bersama Persis Solo setelah Piala Asia. Jadi tapi kemarin sih dari latihan dia ikut ada latihan, terlihat nggak ada masalah. Ya gue berharap dia bisa tampil dan mendampingi Ivar Jenner ya. Walaupun sempat gue bahas juga yang di video gue tadi bilang itu, di tim nasional agak dipertanyakan, terutama yang senior ya. Kalau 2-3 kan dia jadi top skor di SEA Games kemarin dengan 5 gol. Karena 4 gol yang diciptakan itu semuanya di kualifikasi first round melawan Brunei Darussalam. Ya, tapi ya who knows ya, mungkin ini adalah momentum buat dia, kesempatan yang diberikan supaya dia bisa membuktikan bahwa dia juga bisa mencetak gol. Jadi itu kira-kira prediksi line up dari gua. Tentunya kalian pasti punya versi masing-masing. Silahkan tinggalkan prediksi line up kalian. Nanti gue juga akan bikin kasih hadiah juga buat kalian. Ini dadakan gue tiba-tiba kepikiran, ada, kalau kalian menebak benar persis line up yang ditampilkan oleh Sintayong, formasinya nggak usah ada masalah lah. Gue akan berikan 2 tumbler buat 2 pemenang ya yang nebaknya benar. Nah, terakhir sebagai penutup, waktu gue berekam video ini gue belum milih sebenarnya siapa pemenang yang akan mendapatkan tiket besok. Yang pasti ya sambil edit pasti nanti gue akan share ya pemenangnya ini. Karena terima kasih banget ya yang udah kalian mengikuti kuis itu, banyak banget jawab partisipasi kalian. Ada nggak tahu ya, mungkin hampir 1000 ya kalau nggak salah ya, gue lupa tadi terakhir ngeliat sih udah sampai 700-800an. Jadi terima kasih buat kalian, cuman mohon maaf hanya satu yang bisa menang. Jadi di sini nih nanti gue akan share siapa yang menang. Mudah-mudahan kalian bisa datang ya, kalau nggak tiketnya sayang nanti mau diapain ya. Dan ketemu sama gue nanti di FX jam 6. Jadi 2 jaman sebelum kick off dimulai ya. Mudah-mudahan kalian yang beruntung, selamat sahur, selamat menikmati timnas, dan mudah-mudahan kita bisa menangkan laga besok dan juga menggeser Vietnam di posisi kedua di grup F kualifikasi Piala 2026. Alright, terima kasih. Semoga konten ini ataupun video kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian, pencerahan, sudut pandang, dan tentunya gue berharap kalian dalam sehat-sehat semua. Ciao.